warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Indah dari Prodi Akuntansi UIN Malang. Kali ini dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nasifa Sufa Insani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Sani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Terus Saya Sananda Prasya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. kali ini dengan kakak siapa? Darin, Saya Dari Prodi apa? Tertulis Bahasa Inggris. Perbankan Syariah. Dengan kakak siapa di sini? Aulia, Nadia Husna. Dari jurusan apa? dari jurusan perpustakaan. Oh, sama juga. Bukan, Dari jurusan apa? IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan bersosialisasi sedikit dengan pajak ya. Apakah kakaknya sudah tahu pajak itu apa? Pajak itu sesuatu yang wajib bagi negara untuk berkontribusi demi menunjang sarana infrastruktur dan lainnya. Kalau setahu saya sih kayak iuran yang dibayarin masyarakat nih buat negara gitu lah. Sepaham saya sih sebenarnya kayak pajak itu suatu hal yang diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia gitu. Oh ya, jawabannya sudah betul, tapi saya akan menyempurnakan ya. Pajak sendiri yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya itu memaksa sesuai undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kakaknya sudah tahu apa itu objek pajak, subjek pajak, sama wajib pajak? Belum. Untuk objek pajak sendiri yaitu seperti penghasilan atau segala kemampuan ekonomis terus atau pendapatan itu dinamakan objek pajak. Terus kalau subjek pajak sendiri yaitu kayak perseorangan dan badan sendiri kayak PT, CV, firma. Terus wajib pajak sendiri yaitu kan setiap subjek pajak kan mempunyai objek pajak ya. Terus subjek pajak itu dinamakan wajib pajak. Sudah tahu belum apa fungsi pajak? Kurang tahu. Belum, bisa dijelaskan Kak? Fungsi pajak sendiri yaitu yang pertama budgetar. Budgetar yaitu sebagai sumber pendapatan negara, membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit, gitu Kak. Terus yang kedua yaitu sebagai pengatur atau reguler, yaitu dalam rangka melindungi produk dalam negeri ya. Pemerintah itu mengeluarkan biaya masuk itu yang tinggi. Terus untuk pengiringan penanaman modal, pemerintah itu memfasilitasi kayak keringanan pajak. Terus selanjutnya yaitu fungsi stabilitas dan redistribusi, yaitu seperti KIP, BSM, kayak bantuan begitu itu dari pajak juga. Tahu jenis pemungutannya pajak itu ada berapa? Nah, dari jenis pemungutannya itu ada dua, dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu kayak, kalau kakaknya pernah beli gacoan? Pernah. Ya. Pasti itu ada PPN, pajak pertambahan nilai, itu termasuk pemerintahan pusat pajak. Ya, terus kalau pemerintahan daerah itu seperti yang dikatakan kakaknya, kendaraan bermotor, terus kayak bumi bangunan, begitu Kak. Kelompokan pajak itu ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung tersendiri yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak lain, contohnya PPh. Terus kalau pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan terhadap orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika ada kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak sendiri yaitu ada tiga. Tarif tetap. Tarif tetap dengan jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai sehingga besar pajaknya tetap. Contohnya bea materai. Terus kalau tarif proporsional yaitu tarif dengan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga jumlahnya proporsional. Contohnya PPN. Terus tarif progresif. Tarif pajak yang dikenakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak objek semakin besar. Contohnya pajak penghasilan. Itu teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan dari kakaknya? Nih Kak, kalau nggak salah kan tadi saya dengarnya sifatnya itu memaksa. Nah, saya mau tanya nih, gimana sih upaya pemerintah itu buat meningkatkan kepatuhan pajak nih? Dari pemerintah sendiri kan itu ada kayak
sudah ada kayak aplikasi online sendiri kan ya untuk mempermudah orang-orang untuk membayar pajak. Misal penghasilannya misal di bawah 1 juta, Iya. itu kira-kira ada wajib pajaknya juga nggak? Soalnya kan cuma penghasilannya nggak sampai 1 juta nih. Ada? Sebulan Kak? Iya, sebulan. Oh, kalau itu kan tidak ada kan tadi sudah saya jelaskan kalau cuma di atas 60 juta yang terkena pajak gitu Kak. Sawah, terus rumah itu kan ada pajaknya. Terus itu pajaknya itu masuknya di mana ya? Maksudnya masuk pajak daerah atau masuk pajak pusat? Terima kasih. Oke, Kak Ani, pertanyaan yang sangat bagus ya. Berdasarkan lembaga pemungutnya itu pajak ada 2. Pajak berdasarkan pemerintahan pusat dan pajak daerah. Daerah sendiri yaitu dibagi 2 tingkat yaitu provinsi, kabupaten atau kota. Terus kalau pajak bumi bangunan sendiri itu kayak pajak sawah itu termasuk bumi bangunan ya. Itu termasuk pajak daerah. Selanjutnya Mbak Ina Nurmadina, Mbak Juwita, apakah ada yang ditanyakan? Sama Mbak siapa ini? Grandis atau siapa ini? Mau bertanya, itu apa bedanya pajak dan retribusi? Sudah, terima kasih. Oke Mbak Nurma, saya akan jelaskan ya bedanya pajak sama retribusi itu apa. Kalau pajak kan sistemnya kan imbalannya kan tidak diterima secara langsung oleh rakyat ya. Kalau retribusi sendiri itu imbalannya diterima langsung oleh rakyat, oleh yang membayarkan gitu. Kalau pajak kan imbalannya kan contohnya buat kayak jalan raya, terus rumah sakit, terus itu kan tidak secara langsung didapatkan oleh kita. Terus kalau retribusi itu contohnya itu kalau Mbak Ina Nurmadina misalkan di Surabaya, di Indomaret lah kan dapat ada tukang parkir ya, pasti ditarik 2.000. Lah itu yang dinamakan retribusi. Retribusi sendiri itu apabila kita mengeluarkan itu imbalannya akan kembali ke kita secara langsung gitu Mbak Ina Nurmadina. Terus kayak kalau Mbak Nurma ke Tuban, ke pantai contohnya kan kayak bayar registrasi dulu. Nah itu juga termasuk retribusi daerah gitu Mbak Ina Nurmadina. Baik, terima Apakah kasih bisa atas dipahami? informasinya, sangatlah membantu saya sekali. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, itu hanya setiap tahun kan ibu membayar pajak kayak pajak sawah, pajak bangunan rumah, tanah rumah, itu uangnya untuk apa ya? Oh, gini, kalau pajak kayak sawah, tanah, rumah bangunan itu termasuk pajak bumi bangunan. Jadi maksudnya itu di pemerintahan kabupaten. Fungsinya yaitu untuk meratakan perekonomian di kabupaten kayak membangun infrastruktur di kabupaten gitu, Bu. Apakah ada ditanyakan lagi? Ya, saya paham. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga diberikan panjang umur sehat selalu, berkah, rezeki yang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Kak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya ada penyampaian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.